Pastilah, karena negara itu dulunya negara penjajah, kata Hendy. Prinsip Amerika Serikat, kalau bisa rusuh, kenapa harus berdamai? Rusuh adalah sumber duit, kata David Shea 2802. Cuan. Tapi Singapura tak gitu, Aku ingat kejadian Irak beda. Saddam Hussein nih, dia dituduh karena dia punya roket. Amerika Serikat nih menyerang Irak, sampai Saddam Hussein nih meninggal pun tak terbukti kalau dia ini punya roket. Tapi tuh sebenarnya si Amerika nih dia nak ambil minyak dari Irak tuh. Karena tak salah aku kan aku udah pernah bahas tuh dekat video sebelumnya. Irak nih BBM termurah sedunia. Rusia terang-terangan mengatakan sumber masalah Palestina adalah Amerika Serikat. Bukan hanya masalah Palestina, tapi juga masalah global. Kebijakan luar negeri Paman Sam tersebut, terutama dukungannya terhadap Israel, telah memperburuk penderitaan rakyat Palestina. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah dan menunjukkan kekhawatiran oleh Rusia terhadap ketidakadilan yang dialami oleh Palestina. Rusia juga menegaskan bahwa masalah Gaza merupakan sebagian kecil dari masalah global yang lebih luas, di mana peran Amerika Serikat sebagai kekuatan militer dengan lebih 750 basis militer di berbagai negara seringkali menciptakan ketegangan. Cahaya fakta macam apa ini? Kata Muzaki. Memang biang keroknya nih Wak Sam, kata Pragas. Wak Sam mamaku lah bilang, masa Wak Sam yang salah. Wak Sam ngasih bantuan senjata ke Israel pas lagi mabuk tua. Kenapa minum tua? Habis dimarahin sama Mak Rika katanya. Kata Hamdi Endriansyah. Kurang ajar memang. Menyala Om Putin, kata Dino. Kalau kata Cesa 999, Pak D Putin bicara berdasarkan fakta. Pak D. Di mana ada konflik pasti Amerika Serikat di belakangnya. Kenapa? Karena di mana ada konflik maka disitulah bisnis persenjataan laris manis, kata Heaven Fokit. Iya, sebab kalau tak salah aku dekat Texas tuh legal untuk bawa senjata orang-orang sipilnya. Jadi dimanapun mereka nak pergi tuh dekat Texas tuh kalau tak salah boleh bawa senjata. Mungkin ya perang Ukraina Rusia adalah karena Ukraina yang ingin gabung NATO, padahal Barat juga tahu Ukraina ini menjadi salah satu negara yang berbatasan dengan Rusia, dengan Amerika juga. Dan juga Amerika sering menjadi kompor Ukraina untuk terus berperang. Hak veto Amerika Serikat yang membuat Kuba masih mengalami blokade. Palestina yang tidak merdeka karena hak veto Amerika dan lain-lain, kata Giova 70. Dijawab sama Strong Francis. Perang Ukraina Rusia itu udah lama semenjak perang Crimea waktu Obama. Tapi memang hak veto nih seram kali Yang tadinya Israel sama Palestina nih udah mau berdamai. Gara-gara ada hak veto tak jadi. Terus ada bantuan yang nak, misalnya dari negara mana nih mau bantu, tak jadi juga gara-gara hak veto. Berkali-kali Palestina ini tak jadi dibantu gara-gara hak veto Amerika. Tapi rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina itu dihancurkan sama Israel, beda. Aku tak terima. Bantuan-bantuan Indonesia tuh yang dari Indonesia untuk Palestina pun diganggu sama Israel. Ada yang macam sembako-sembako kita tuh yang makanan apa segala macam dihancurkan, ditembak-tembak, dibuang-buang, diinjak-injak. Seram kali Tapi kan mereka nih gak ada pikir. Kalau nggak ada Amerika Serikat di dunia nyata, apakah dunia akan baik-baik saja? Pakai nanya, kata Sumi. Pertanyaan apa pernyataan, Bang? Pastilah, karena negara itu dulunya negara penjajah, kata Hendy. Prinsip Amerika Serikat, kalau bisa rusuh, kenapa harus berdamai? Rusuh adalah sumber duit, kata David Shea 2802. Cuan. Tapi Singapura tak gitu Singapura kalau misalnya dia kasih bisnis dengan orang atau berbisnis dengan orang, tak ada pakai rusuh-rusuh. Aku ingat kejadian Irak beda. Saddam Hussein nih, dia dituduh karena dia punya roket. Amerika Serikat nih menyerang Irak, sampai Saddam Hussein nih meninggal pun tak terbukti kalau dia ini punya roket. Roket nuklir tuh kan. Tapi tuh sebenarnya si Amerika nih dia nak ambil minyak dari Irak tuh. Karena tak salah aku kan aku udah pernah bahas tuh dekat video sebelumnya. Irak nih BBM termurah sedunia. Cuman 420. Iya, aku jadi ingat. Iya, cuman 420 rupiah tak salah aku. 427. Segitulah pokoknya. Per liter bayangkan. Makanya Putin Rusia sama Xi Jinping Cina dia buat bridge beda untuk melemahkan dolar Amerika. Indonesia ini kan juga rencananya mau gabung dekat bridge Malaysia dulu udah gabung dengan bridge beda.
Berarti Indonesia ini tertinggal ya terus. Indonesia kan sampai sekarang belum ada Apple Store kan beda. Kan Apple nak investasi gara-gara minta tax holiday 50 tahun, tak mau tuh Indonesia nggak mau. Dah lah, pakai aja Nokia Center tuh. Tak payah kita bergaya-gaya pakai iPhone 16. Aku kan user Xiaomi, Ce. Jika seorang mantan intelijen ngomong begini, berarti sudah seharusnya kita tahu Amerika Serikat akan membawa dunia ke arah yang seperti apa, kata Little Uncle underscore. Terima kasih Pak De Putin sudah mewakili isi hati kami, kata Weni Rahmatika 3. Kalau masih ada Mama Rika, dunia ini tidak akan damai, kata Awal Selo. Kau baik-baik sikit. Mama Rika tuh ada tuh Rika dekat dalam dunia ini nama dia. Video lengkap tentang perang melibatkan Rusia, silakan ikuti admin, kata Military News International. Akhirnya ada yang speak up. Ini PBB masih buta kah? @PBB Banyumas. Hah? Banyumas? Kok dia tagnya ke PBB Banyumas? Dijawab sama Ilhat RHT. Salah tag woi, anjir lah katanya. Woi, jangan mereka yang lu tag. Woi lah Ci, ampun gue mah. Bang, lu bentar bang kena PHP bang. Itu PBB Banyumas bang. Tsunami fakta, kata Mimin Vertizon. Itu yang disagree 2% pasti kaum ante-antenya pendukung Israel, kata Airi Chan. 1 juta% setuju biang keroknya itu emang si AS_U. Namanya aja AS, anak setan, kata Ari Priyata. Perdana Menteri Malaysia tolak dengan tegas Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken saat diminta putuskan hubungan Malaysia dengan Rusia. Kami adalah negara berdaulat. Jangan beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Sikap ini menunjukkan komitmen Malaysia terhadap kebijakan luar negeri yang independen, yang mengutamakan kepentingan nasional, bukan tunduk pada kekuatan asing. Malaysia juga berusaha membangun hubungan yang seimbang dengan semua negara besar termasuk AS, China dan Rusia tanpa terjebak dalam persaingan kekuatan global. Indonesia kapan bisa gini ya, kata Eslia. Dibalas lagi dengan Dika 10, sementara di negeri Wakanda diperintahkan untuk mendekatkan diri dengan Amerika. Tapi kalau misalnya Bu Sri Mulyani tak menjabat, Indonesia tak boleh pinjam duit sama Amerika. Kalau nak kerja bangunan, kerja pembantu, masih ada Malaysia beda. Jadi Indonesia ini sebenarnya aman-aman aja beda. Tapi sampai bila Indonesia ni tak punya lapangan kerja yang banyak, Ce? Mantap Malaysia, di sini Raja Jawa jadi bucin, kata Julian Kurokawa. Dibalas dengan Akafit, di sana kan Raja Melayu. Dibalas lagi dengan My Sweet, budak Cina. Mantap, gini nih baru benar. Jangan hipokrit kayak yang lainnya, kata Andi Ragrat. Dibalas sama Serobi. Lainnya inisialnya tuh negara yang huruf depannya I bang. Dibalas lagi sama Ani Fendi. Yang hipokrit itu masih takut dia bang. Jangan mau vokal begitu. Yang di internal saja masih suka gontok-gontokan. Perdana Menteri Malaysia yang dikenal sangat pemberani dan juga dekat dengan Indonesia menyalah Pak Anwar, kata Gioni Pusek. Dibalas sama Andrea ID. Dekat dengan Abah. Di komentar sama Daud Sulaiman. Ini kelas banget Malay, tepuk tangan. Keren loh Malaysia ini, salut, kata Endaraj. Mending sama Rusia daripada US. Sama US cuma jadi kacung, kata cowok kesepian underscore. Kebiasaan Amerika dari dulu selalu mengintervensi urusan negara orang, kata Hitzila. Kata Farhan Andrian, Amerika benar-benar racun dunia. Macam lagu Sang Suter. Wanita racun dunia, hilang akal sehatmu. Hilang akal sehatmu, memang kau racun. Jeng, jeng. Sebentar lagi media mainstream seperti CNN, Clearly Not News, menulis SBB _2 Malaysia needs democracy, Malaysian regime on Putin's payrolls and etc, kata Wahyu Raharjo. Malaysia bentar lagi jadi negara maju, makanya punya pengaruh kuat, sedangkan Indonesia masih tertinggal jauh. Pantas Indonesia cuma bersahabat sama Amerika Serikat dan Cina, kata Wei Hanggoro. Tapi Presiden Rusia Pak Putin nih, Pak De Putin, pernah ketemu sama Tun Mahathir Mohamad. Dia langsung datang ke dalam rumah Tun Mahathir Mohamad nih. Aku tengok dekat di Instagram Tun Mahathir Mohamad tu lah. Jadi kau tak pernah nengok Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim? Aku tengoknya Fufu Fafa, Ce. Dah terbukti siapa orangnya sekarang. Aku tengoknya Fufu Fafa, Ce. Buta mata, buta fakta. Kalau kat Malaysia Fufu Fafa tuh dibilang apa ya beda? Kau tanya lah dengan netizen tuh.